COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Ini virus corona awalnya diberi simbol dengan 2019 nCoV oleh WHO, di mana huruf N itu diartikan sebagai novel atau dalam bahasa Indonesia itu berarti baru, dan CoV berarti coronavirus. Ini virus corona pertama kali dideteksi sekitar November sampai Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Sejak saat itu, virus corona itu menjadi pandemik di dunia. Bisa kita lihat dari data tren yang sekarang, saya dapat dari covid19.go.id itu, dari bulan Mei 2020 sampai bulan Mei 2021 masih terjadi peningkatan. Dan ini adalah kasus terkonfirmasi, bisa dilihat di Provinsi Jawa Barat itu menempati posisi kedua yang terbanyak. Selanjutnya kita masuk ke analisis pentahelix. Yang pertama masuk ke pemerintahan. Ini peran pemerintah itu mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus penugasan percepatan penanganan coronavirus disease. Tugas gugus ini yang pertama itu meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Yang kedua mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga. Yang ketiga meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Yang keempat meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan respon terhadap COVID-19. Dan juga dibuat peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Yang kedua itu ada dari komunitas. Peran dari komunitas itu menjadi sangat penting karena di level komunitas ini masyarakat atau mereka sendiri bisa bermusyawarah, merumuskan, membuat aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi upaya pencegahan itu harus dilakukan pada level komunitas terkecil. Yang ketiga, peran akademis dalam masa pandemik ini memberikan literasi kesehatan di dalam masyarakat, tidak menyebabkan berbagai hoaks, dan melakukan perilaku sehat demi mencegah dampak pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, media massa. Ya, banyak kita ketahui media massa itu sebagai sumber informasi, bisa menggambarkan berita terkini mengenai COVID-19. Diharapkan masyarakat tidak menjadi takut, tetapi menjadi lebih waspada. Dan memberikan informasi protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Dan yang terakhir itu menangkal penyebaran hoaks. Dan yang terakhir itu ada peran peneliti, di mana peran peneliti ini dapat membantu pembuatan kebijakan. Karena dari karya-karya hasil risetnya itu dapat membuat suatu kebijakan yang tepat. Berdasarkan analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth mengenai isu pandemi virus COVID-19 di Indonesia, kelompok kami menemukan 3 isu. Yang pertama adalah isu tentang varian baru virus COVID-19. Yang kedua berkaitan tentang peningkatan virus COVID-19, dan yang ketiga adalah vaksinasi COVID-19. Untuk varian baru virus COVID-19, nilai urgensinya adalah 4. Kemudian seriousness-nya 3, growth-nya 3. Sehingga total nilai USG-nya adalah 10. Kemudian yang kedua adalah peningkatan virus COVID-19, urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5. Prioritasnya nilai keseluruhannya adalah 14. Nah, kemudian yang ketiga adalah vaksinasi COVID-19. Urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Total keseluruhannya adalah 13. Di sini yang mempunyai nilai prioritas tertinggi adalah peningkatan virus COVID-19. Karena untuk varian baru virus COVID-19 dan vaksinasi itu bisa ditekan apabila kita bisa mengurangi peningkatan virus COVID-19. Sehingga varian virus baru pun tidak menyebar dengan cepat. Kemudian sedangkan kenapa vaksinasi tidak dijadikan sebagai prioritas utama kelompok kami? Karena untuk vaksinasi sendiri, untuk mencapai herd immunity, itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi lebih prioritas itu adalah untuk menekan peningkatan virus COVID-19.
Selanjutnya adalah analisis penyebab isu dengan menggunakan diagram fishbone. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa peningkatan jumlah kasus COVID-19 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama kebijakan, lalu ekonomi, sosial budaya, dan penegakan hukum. Poin pertama, kebijakan. Dengan tidak adanya visi bersama antara pemerintah dan masyarakat, mengakibatkan sulitnya penekanan jumlah penularan kasus COVID-19. Lalu yang kedua, kebijakan bersifat reaktif dan tidak jelas, seperti penerapan PSBB dan aturan-aturan lain di dalamnya. Poin berikutnya adalah ekonomi. Adanya pembukaan tempat wisata dan operasional tempat-tempat usaha memperbesar kemungkinan orang untuk berkerumun sehingga dapat meningkatkan jumlah penularan COVID-19. Yang berikutnya dari sisi sosial budaya, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID dan juga budaya masyarakat seperti mudik atau pasar malam masih tetap berjalan sehingga memperbesar kemungkinan untuk terjadinya kerumunan dan penularan kasus COVID-19. Yang berikutnya adalah dari sisi penegakan hukum. Ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan lemahnya pengawasan penerapan protokol kesehatan juga dapat meningkatkan jumlah penularan kasus COVID-19. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan tentang pra-analisis identifikasi, kemudian menganalisis alternatif isu dengan metode USG, dan analisis sampai ke akar menggunakan metode fishbone. Di sini saya akan menjelaskan alternatif pemecahan dengan menggunakan metode SWOT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan dari pemerintah yang berwenang karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. Di antaranya yaitu kelemahan yang pertama, kurang bersinerginya pemerintah pusat dan daerah tentang protokol kesehatan yang ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah masih ada daerah yang melonggarkan aturan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, kurang ditegakkannya protokol kesehatan di daerah perbatasan. Kemudian kekuatan. Yang pertama, pemerintah sedang menggencarkan kembali protokol kesehatan baik di pusat maupun di daerah karena peningkatan kasus beberapa waktu terakhir. Yang kedua, pemerintah sedang gencar melaksanakan program vaksinasi ke semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan sudah mulai meningkat kembali. Kemudian opportunity. Di sini bermakna kesempatan pemulihan kesehatan dari pemerintah, salah satunya dengan melakukan proses vaksinasi. Kemudian T di sini adalah threat atau ancaman yang bermakna jika masyarakat enggan untuk divaksin dan lalai dengan protokol kesehatan, maka akan mengancam jiwa dan kesehatan orang di sekitarnya yang menyebabkan pandemi akan semakin susah untuk dikembalikan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.